Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, untuk hari ini kita memasuki tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menulis masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat. Anak-anak, silahkan disimak teks bacaan berikut ini. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang sekolah. Dayu ingin jalan sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang lingkungan hijau, tugas kalian sekarang adalah menggarisbawahi masalah yang kalian temukan pada teks tersebut. Kemudian, garis bawahi pula kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya. Silahkan dikerjakan. Anak-anakku yang soleh-solehah, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggal kalian dan bagaimana cara menyelesaikannya? Anak-anak, kita semua berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sejuk. Untuk itu, kita juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan agar lingkungan tempat kita sejuk. Untuk itu, perlu dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah agar lingkungan kita menjadi sejuk. Nah, untuk itu silahkan kalian berdiskusi. Kemudian hasil diskusi kalian tulis pada kolom yang sudah Ibu siapkan di bawah. Anak-anak, setelah selesai melakukan diskusi, silahkan ditulis hasil diskusi kalian pada tempat yang sudah Ibu sediakan ini ya. Anak-anak, ketika pulang sekolah karena kepanasan, Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Perhatikan juga urutan pembuatannya ya. Anak-anak, tolong perhatikan gambar. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Kemudian, lipat kertas koran menjadi dua bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Kemudian urutan keempat, lipat kedua sisi kertas bagian bawah ke atas, lalu tekan. Selanjutnya, bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu ya.
Anak-anak, di Kecamatan Dagu terdapat 10 kelurahan. Nah, anak-anak suruh mengira-ngira berapa bibit yang harus disiapkan dan berapa jatah untuk tiap satu kelurahan. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nanti akan ketemu jawabannya. Anak, sebelum kalian membantu Dayu menyelesaikan masalahnya, silakan disimak terlebih dahulu penjelasan dari Ibu. Misalkan di daerah Udin ada 4 kelurahan. Kemudian kita akan menyiapkan berapa bibit agar setiap satu kelurahan mendapatkan bibit yang sama. Misalkan terdapat 8 bibit pohon. Kemudian kita bagi dengan banyaknya kelurahan, yaitu 4. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing kelurahan mendapatkan jatah 2 pohon. Kemudian misalkan ada banyak bibit 12, kemudian banyak kelurahan ada 4, caranya 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Jadi masing-masing kelurahan akan mendapatkan jatah 3 pohon. Baik anak-anak, di daerah Dayu terdapat 10 kelurahan. Berapakah banyaknya bibit pohon yang apabila dibagikan kepada 10 kelurahan, masing-masing kelurahan tersebut mendapatkan bibit pohon yang sama jumlahnya. Kita contohkan, banyak bibit ada 1000. Karena banyak kelurahan ada 10, makanya 10 akan kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 100. Jadi, apabila ada banyak bibit pohon 10, maka jatah setiap kelurahan adalah 100 biji bibit pohon. Kemudian ada kemungkinan lain anak-anak, seandainya semua bibit pohon jumlahnya ada 500, sedangkan 500 bibit pohon tersebut harus kita bagi kepada 10 kelurahan dengan jumlah yang sama, maka caranya adalah 500 kita bagi dengan 10. Kemudian hasilnya itulah menjadi jatah pohon yang diterima oleh masing-masing kelurahan. 500 dibagi 50, hasilnya 10. Jadi apabila pohonnya ada 500 dan banyak kelurahan ada 10, jatah masing-masing kelurahan adalah 50 bibit pohon. Anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, materi kita hari ini sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bermanfaat
Anak-anak, sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia untuk bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menjaga semua pemberian Allah. Apa yang Allah berikan adalah milik kita bersama dan selayaknya harus kita jaga bersama-sama. Anak-anak, sekian dari Ibu. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita semua senantiasa selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.